Sekarang nuduh orang baik-baik berzina. Saya nggak bela yang mana kalau urusan ini. Saya nggak bela yang mana. Kalau toh bener Refli Harun sama Dokter Tifa ada hubungan, terserah. Itu urusan mereka. Saya nggak mau ikut campur. Tapi ini menuduh orang baik-baik zina ini berat. Dari jasa palsu bergeser ke perzinahan. Dari kubu Jokowi, rezim terkutuk lanatullah, wabil khusus Farhad Abbas ya, mulai menyerang-nyerang pribadi, menuduh Refli Harun dan dokter tuh Dokter Tifa ya melakukan zina, bla 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 bla. Oke, saya percepat, saya persingkat tanggapan saya. Jadi kalau benar, ini tanggapan saya resmi nih, serius saya ini ya, kalau benar Bang Refli Harun, sahabat saya, dan Ibu Dokter Tifa ya, yang sangat saya hormati, kalau benar ada hubungan di antara mereka, maka saya tidak akan ikut campur ya, saya tidak akan ikut campur. Tetapi kalau ternyata tidak benar ya, itu fitnah, maka saya siap berdiri di garda terdepan ya, untuk melawan narasi-narasi sesat ya dari rezim dan penyembah-penyembahnya itu. Oke, sebelum saya masuk ke sana, ini untuk Farhad Abbas ya, dan siapapun tanpa terkecuali, saya kembalikan ke Al-Quran dulu. Ada dua ayat yang harus saya bacakan untuk Anda. Saya punya kewajiban harus membaca ayat ini untuk menggugurkan kewajiban ini, khusus Farhad Abbas dan lebih umumnya konco-konconya. Khusus Farhad Abbas ini, terpikir gak sama kamu ya, kamu bersatu ya, bersatu padu, kemudian duduk di depannya Jokowi, Pak Jokowi, gimana kalau jenengan saya antar ke pengadilan ya, ayo kita lawan dengan data, dengan fakta, dengan kejujuran. Berani nggak? Di mata saya rezim Jokowi itu penuh dosa, nah gitu loh maksudnya ya, laknatullah, terkutuk, penipu, perusak bangsa Indonesia ini. Bisa nggak kalian tuh mengajak dia untuk husnul khotimah? Ayo Pak Jokowi, coba, kalian selalu ngomong persidangan apa? Persidangan Bambang Tri sudah, pidana perdata sudah, persidangan Gus Nur sudah, persidangan KIP sudah, persidangan CLS sudah, sidang di Jakarta sudah, sidang di Surakarta sudah, ya kan? Sudah banyak tersangka, sudah ada orang yang dicekal, sudah ada orang yang dipenjara, sampai detik ini jasanya nggak ada, orangnya nggak pernah datang ke pengadilan, pengacaranya orangnya selalu ngomong nanti di pengadilan, kita ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan, kecuali hakim yang meminta, hukum yang meminta, sebagai warga yang taat hukum saya akan datang. Mana? Pengadilan yang mana yang kalian maksud? Bambang Tri sudah, Gus Nur sudah, pidana sudah, perdata sudah, KIP sudah, CLS sudah, Jakarta sudah, Solo sudah. Halo, pengadilan yang mana? Penjara 4 tahun sudah. Halo, jaksanya tak cium kakimu jaksa, kalau kamu bisa mendatangkan ijazah aslinya. Sudah, jaksanya nggak bisa. Halo, penyidiknya di depan mata saya sudah datang ke rumahnya Jokowi, sudah saya foto aja ijazahnya asli. Mana? Nggak ditunjukkan ke saya fotonya. Halo, jaksanya, 35 saksinya, ulamanya, kiainya yang didatangkan ke pengadilan, hakimnya, polisi, penyidiknya, nggak ada yang pernah lihat. Halo, sekarang nuduh orang baik-baik berzina. Saya nggak bela yang mana kalau urusan ini. Saya nggak bela yang mana. Kalau toh bener Refli Harun sama Dokter Tifa ada hubungan, terserah. Itu urusan mereka, saya nggak mau ikut campur. Tapi ini menuduh orang baik-baik zina ini berat. Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana? Prabowo, ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Nyerang pribadi terus, personal terus. Astagfirullahaladzim. Adu domba, tukang fitnah, tukang benci. Aduh, capek deh. Kalau saya jadi Jokowi, minggir kalian pengacara, minggir kalian polisi, minggir kalian tentara, minggir kalian ternak. Aku Jokowi ini.
rakyat, masyarakat, wartawan, ini ijazahku. Hakim, nih, bawa. Polisi, bawa. Nah, udah, selesaikan masalah ini. Kalau ternyata palsu, penjara aku. Kalau ternyata asli, maafkan semuanya. Roy Suryo, Dr. Tifa, semuanya dimaafkan. Clear. Oke. Farhad, mudah-mudahan feelingku salah. Kalau menurut ayat ini, nggak lama lagi hancur kamu. Dokter Tifa itu nggak penting gitu. Ya. Justru saya dapat informasi 5 hari dia di Solo tidak diterima oleh Pak Jokowi gitu. 5 hari. Ya. Jadi Dokter Tifa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RJ daripada Pak Rismon Sianipar. Makanya saya jumpa dengan Bang Rismon. Jadi kalau Dokter Tifa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dokter Tifa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi, meledak gitu. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana, karena menurut pengakuan dari Rismon, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rismon untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin isu ini sampai tahun 2029. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4 inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut, bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebenciannya terhadap Pak Jokowi. Tetapi nanti akan memakan waktu yang lama karena sejumlah saksi, ya kurang lebih sekitar 130 saksi akan hadir pada persidangan tersebut. Dan karena saya dan Mas Roy Suryo itu sidangnya dipisah, maka kita bisa bayangkan bahwa sidang itu nanti akan makan waktu bertahun-tahun. Begitu juga dengan sekian banyak ahli yang kita hadirkan. Begitu juga dengan adanya alat bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya. Waktu itu ada 709 dokumen. Dan tak kalah penting, kita akan menunggu kehadiran dari si pelapor, ya, si pelapor yang mengadukan saya, yaitu Pak Joko Widodo, ya. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang sangat-sangat panjang, ya. Karena itu kali ini, ya, pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Anda bisa membantu mendukung perjuangan saya dengan menggalang dana semesta. Tetapi saya di sini tidak mengajak Anda untuk berdonasi, tetapi kita sama-sama menyebarluaskan ilmu melalui buku-buku yang sudah saya tulis, ya. Di sini semua tersedia, teman-teman bisa membantu perjuangan saya dengan pengadaan buku untuk Anda baca sendiri sebagai koleksi Anda, maupun Anda semua bisa sumbangkan ke
perpustakaan di seluruh Indonesia, perpustakaan umum, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus-kampus universitas, maupun perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota-kota maupun di desa-desa. Jadi buku yang tersedia teman-teman, ya saya lebih senang dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Pertama, ini adalah sebuah cara bagi saya untuk mendapatkan dana untuk yang selama ini merupakan aktivitas saya dalam bidang sosial, menyebarluaskan ilmu juga. Jadi selama ini saya nggak punya bohir ya teman-teman. Bohir saya adalah para pembeli buku saya, di mana saya bisa keliling Indonesia, di mana saya bisa menyebar. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali teman. Bagaimana Farhad Abbas ya dipermalukan oleh Gus Nur teman. Ini menarik ya. Kalau kita melihat bagaimana Gus Nur ini ya seorang ustadz yang luar biasa ya, terkenal dengan kritisnya terhadap Jokowi teman ya. Dan di sini dalam konteks bagaimana Farhad Abbas itu ya malah menuduh Dr. Tifa ya dan RH teman berselingkuh ya, dan disitulah momen dimana Gus Nur ini marah dan membela Dr. Tifa ya kan, dan memberikan skakmat terhadap Farhad Abbas ya. Farhad Abbas ini pengacara teman, dia artis juga ya, itu pendukung berat Jokowi ya. Kalau debat masalah ijazah Jokowi ya, Farhad Abbas ini selalu ya tampil di depan. Sekarang kalau kita melihat bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini masuk dalam persidangan dan menjadi Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ya sedang menjalani persidangan ya. Kemarin Roy Suryo sedang sidang tentang penangkapannya sebagai tersangka ya karena keberatan. Kemudian bagaimana Dr. Tifa ini menjalani sidang pertamanya ya beberapa hari yang lalu. Dan yang menarik adalah bagaimana pembacaan dakwaan tersebut Dr. Tifa kemudian memberikan pernyataan yang sangat luar biasa ya, berani ya mengatakan bahwa ia akan melawan Pak Jokowi teman-teman dalam konteks persidangan ya kan, tidak akan mengajukan RJ ya kata Dr. Tifa. Dan setelah itu bagaimana Gus Nur ini kembali memberikan respon ya, kembali memberikan statement ya, memberikan dukungan kepada Dr. Tifa. Gus Nur mengatakan jangan takut Dr. Tifa ya kan, menang kalah hal biasa ya, tetap lanjutkan persidangan. Dan ini menarik teman-teman, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini memang kedua tokoh yang sangat berani ya, tidak gentar ya, walaupun ya banyak juga ada beberapa sahabat mereka yang berjuang dari awal kemudian akhirnya kan mengajukan RJ, meminta maaf kepada Pak Jokowi dan mendapatkan RJ ini dikabulkan lah. Artinya kemudian status tersangka misalnya Rismon itu sudah bebas. Bagaimana menurut kalian?